pada video kali ini sama seperti sama yang kemarin, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sperma itu gitu ya. Sperma ini terdiri dari sperma X dan Y, yang X adalah perempuan dan Y adalah untuk laki-laki. Yang kita bahas di sini adalah yang X ya. Sperma X itu suka yang asam ya. Dia kalau di zoom dengan menggunakan mikroskop itu dia lebih besar, lebih berat, pergerakannya memang tidak segesit laki-laki ya, tapi memang lebih tahan lama ya. Oke, jadi ketika sperma X ini lebih bertahan lama, jadi tidak tidak dianjurkan ketika berhubungan suami istri di puncak subur. Jadi kapan Bu untuk berhubungan suami istrinya gitu ya? Jadi untuk berhubungan suami istrinya itu 2 hari ya sebelum puncak subur ya. Bagaimana Bu, orang saya headnya aja nggak teratur gitu ya, bagaimana? Nah, itu sudah saya bahas di video saya bagaimana cara menentukan masa subur ya, ada videonya. Terus bagaimana Bu observasinya? Oke, bisa diperkirakan juga dengan lendir serviks ya. Jadi bedakan antara keputihan sama memang mau menjelang masa subur. Kalau bunda yang memang peka, biasanya dia mengetahui, oh ketika buang air kecil, bangun tidur itu biasanya sering sekali untuk keluar. Jadi bunda harus peka ya. Biasanya kalau 2 hari menjelang masa subur itu cairan atau seperti keluar keputihan, tapi dia lebih keruh, lebih mengarah bukan ke bening lagi. Nek bening kalau puncak suburnya, nah itu lebih ke keruhnya, tapi bukan seperti keputihan, beda lagi ya. Terus karena dia sukanya yang asam, tentunya bunda juga harus menyiapkan daerah wanitanya bunda semua menjadi asam. Bagaimana Bu caranya gitu ya? Caranya dengan menggunakan 1 sendok teh cuka ya, yang dicampur dengan menggunakan 100 sampai 200 ml air putih. Terus bunda cebokkan di daerah wanitanya bunda, ditunggu dulu ya, jangan buru-buru dipakai, ditunggu dulu 15 menit, baru setelah itu boleh dah bunda pakai ya. Jadi itu pada saat bunda pakai, habis itu pada 2 hari sebelum puncak subur sudah kita bahas ya. Setelah itu dari pola makannya juga kebalikannya sama yang kemarin gitu ya. Kalau kemarin bapak jadi harimau, sekarang ibunya yang menjadi harimau ya, karena pengen anak perempuan. Jadi bunda di rumah yang makan banyak daging, sama kayak bapak kemarin, dagingnya yang daging merah atau ikan atau telur, monggo ya. Atau dengan daging kambing, daging sapi, ayam, monggo, nggak apa-apa. Kalau ayahnya yang banyak makan sayur, aduh nggak doyan sayur ibu, demi apa nih gitu ya. Nah, demi program anak mah nggak melulu tentang nggak suka-suka, tetap hajar ya makan semuanya. Kalau memang kita niat ya, niat sudah mengalahkan semuanya. Terus Bu, sudah semuanya kita lakukan, ketiga cara itu sudah kita lakukan, tentunya itu kan 75% keberhasilannya, yang 25% tetap di kuasa Allah ya. Yang penting anaknya sehat semuanya, lengkap, syukurilah bahwa itu adalah anugerah dari Allah, titipan dari Allah yang perlu kita jaga, dan kita memang harus banyak-banyak bersyukur ya. Terus bagaimana Bu secara supaya lebih cepatnya? Aduh, program melulu nggak jadi-jadi gitu ya. Mau program ini juga keluarnya anaknya juga lagi mulu gitu ya, sampai 2 kali lagi. Terus bagaimana caranya? Oke, kalau secara dari ilmu kedokteran bisa, atau dengan menggunakan bayi tabung, atau dengan inseminasi atau suntikan ya. Bagaimana Bu itu kok inseminasi itu apa gitu ya? Inseminasi itu suntikan, jadi sperma itu nantinya akan ditampung di suatu wadah. Nah, wadah itu nanti akan membedakan antara sperma X dan sperma Y. Kalau bunda pernah lihat di lab-lab besar itu ada yang namanya centrifuge, nanti dimasukkan di situ. Nah, nanti biasanya karena yang Y itu adalah laki-laki, itu biasanya dia akan naik
karena yang X itu adalah perempuannya dia lebih berat, lebih tadi ya penjelasan saya di awal bahwa sperma X itu lebih berat, lebih lambat tapi tahan, tidak mati. Nah itu nanti dia akan lebih turun karena dia lebih besar. Nanti akan diambil yang sperma X-nya, terus nanti baru dimasukkan atau disuntikan gitu. Yaitu secara medis ya, sebaiknya kan kita menggunakan cara alami terlebih dahulu ya, atau dengan bisa menggunakan kalender Cina ya. Sebenarnya kalender Cina ini hanya menjadi support tentunya. Setelah 3 cara tadi kita lakukan, nah kita mencari cara lain lagi. Nah itulah caranya. Nanti kalendernya seperti ini ya, seperti di gambar. Oke? Sudah selesai pembahasan kita kali ini tentang program anak perempuan. Dulu program hamil juga saya jelaskan ya, tapi memang mungkin belum jelas. Besok suatu saat akan saya bahas ulang. Oke? Tunggu terus video saya selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.